Assalamualaikum, Sir. Perkenalkan, nama saya Arin Rafa Manaira. Hari ini saya akan mengerjakan pengerjaan yang akan saya presentasikan tentang penjajahan dan sistem pemerintahan kolonial di Indonesia. Jadi, Indonesia adalah wilayah yang sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga sejak abad ke-16 banyak bangsa Eropa yang datang. Awalnya tujuan mereka berdagang, tetapi kemudian berubah menjadi penjajahan untuk menguasai wilayah dan rakyat. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia. Lalu ada penjajahan Portugis dan Spanyol. Jadi Portugis datang pertama kali ke Maluku pada tahun 1512 untuk menguasai perdagangan rempah. Spanyol masuk beberapa tahun kemudian ke wilayah yang sama. Persaingan antara Portugis dan Spanyol menimbulkan konflik. Sementara rakyat Maluku semakin menderita karena monopoli perdagangan. Selanjutnya ada penjajahan Belanda atau VOC. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, yaitu kongsi dagang yang diberi hak istimewa, seperti monopoli perdagangan, membuat perjanjian, bahkan memiliki tentara sendiri. VOC sangat menekankan rakyat dengan pajak dan kerja paksa, sehingga menimbulkan banyak perlawanan, misalnya oleh Sultan Agung dan rakyat Maluku. Selanjutnya ada sistem pemerintahan kolonial Belanda. Setelah VOC bubar, tahun 1799, Belanda mengambil alih langsung dan menjadikan Indonesia sebagai koloni Hindia Belanda. Mereka menerapkan beberapa sistem seperti tanam paksa atau kultur stelsel di tahun 1830 yang membuat rakyat harus menanam tanaman ekspor untuk Belanda. Tahun 1901, Belanda mulai politik etis yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Tapi tujuannya tetap untuk kepentingan kolonial. Lalu ada penjajahan Inggris. Inggris sempat berkuasa di Indonesia pada 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Raffles menghapus kerja paksa dan memperkenalkan sistem pajak tanah atau land rent. Ia juga berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan seperti menulis buku tentang flora dan fauna serta menemukan kembali Candi Borobudur. Selanjutnya ada dampak dari penjajahan. Jadi, secara ekonomi, penjajahan membuat rakyat miskin karena hasil bumi dieksploitasi. Secara sosial, rakyat menderita karena kerja paksa dan diskriminasi. Tapi, secara politik, penjajahan justru memunculkan perlawanan rakyat dan melahirkan organisasi pergerakan nasional yang menjadi cikal bakal kemerdekaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, penjajahan membawa penderitaan besar, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Sistem pemerintahan kolonial yang diterapkan berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu menguasai Indonesia. Dari perjuangan panjang inilah akhirnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Demikian presentasi saya tentang penjajahan dan sistem pemerintahan kolonial di Indonesia. Semoga kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Terima kasih.